Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas bab yang ke-15 dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Bab ke-15 ini beliau tidak memberikan judul, namun langsung menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 191 192. Beberapa bab dari bab-bab yang ada di kitab Tauhid memang sebagiannya muallif atau penulis kitabnya tidak mencantumkan judul dari bab. Di antara kemungkinannya karena ayat atau hadis yang kemudian pertama kali dicantumkan itulah yang sesungguhnya jadi judul babnya. Atau kemungkinan yang lainnya, bab ini yang tidak pakai judul itu masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Nah, seperti di bab ini beberapa ayat yang beliau sampaikan pada dasarnya masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Muallif rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan kepada kita kelemahan-kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu semakin memperjelas dan mempertegas, semakin meyakinkan manusia bahwasannya tidak ada seorang pun yang hak untuk disembah, diibadahi dengan sebenar-benarnya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah, kita akan bahas ayat pertama yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Surat Al-A'raf ayat 191 192. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Artinya, apakah mereka di sini para jamaah yang dirahmati Allah masih berkaitan ya dengan orang-orang musyrikin Arab. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan ma la yakhluqu syai'an? Ma di situ maksudnya adalah berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan berhala-berhala itulah yang sesungguhnya mereka itu adalah makhluk yang diciptakan.
Jadi, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan orang, dibuat oleh orang, diciptakan oleh orang. Wala yastati'una lahum nasra, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada para penyembah-penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Ayat ini para jamaah dari awal sampai akhirnya, ayat 191 sampai 192, jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin Arab atau siapapun yang seperti mereka, para penyembah berhala, di mana mereka beribadah, menyembah, berkhidmat, menundukkan jiwa raga mereka kepada sesuatu yang memiliki sifat-sifat kelemahan. Dan ini sesungguhnya adalah bukti dari kejahilan orang-orang musyrik. Tidak ada kejahilan paling jahil di muka bumi ini kecuali ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, di mana siapapun selain Allah statusnya adalah makhluk. Yang ada adalah al-khaliq dan al-makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Ketika ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyembah makhluk. Berarti statusnya sama dengan dirinya. Sama-sama makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan, dan dia tidak bisa menciptakan bahkan dirinya sendiri. Baik para jamaah, maka ini bukti kejahilan orang-orang musyrikin. Mereka menghambakan dirinya kepada yang statusnya sama atau bahkan lebih rendah daripada dirinya. Begitu ya. Manusia disebut oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Allah istimewakan manusia itu dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik rupa. Jadi rupa kita kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, tetap rupa kita itu lebih istimewa. Begitu Allah mengistimewakan kita. Lihat ya, binatang kalau makan dia nunduk. Tidak ada binatang makan berdiri. Semua rata-rata nunduk. Manusia tidak seperti itu. Postur tubuhnya ahsan takwim, ya, posisi dan postur yang sangat-sangat ideal, sangat-sangat baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ditambah lagi, manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ dia bisa membedakan mana hak mana batil. Beda dengan binatang, beda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kebodohan yang sangat besar ketika seorang manusia yang begitu istimewa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara penciptaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, kemudian dia menghambakan diri kepada sesuatu yang lebih rendah derajatnya daripada dirinya. Ada orang menghambakan dirinya kepada pohon. Pohon benda mati para jamaah. Pohon, tanaman, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang, semua ditundukkan oleh Allah untuk manusia sebagai fasilitas bagi kehidupan mereka, supaya mereka lancar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disembah-sembah pohon. Binatang disembah-sembah oleh sebagian manusia. Benda-benda mati disembah-sembah oleh sebagian manusia. Maka ini kebodohan yang sangat besar. Maka Allah mencela mereka di sini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini
kita juga bisa memahami tentang salah satu di antara nama dari nama-nama Allah Al-Husna. Penetapan Allah sebagai Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Yang Maha Pencipta. Ada juga yang sama dengan nama Al-Khaliq disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, seperti nama Al-Khallaq ada di surat Yasin. Al-Khallaqul Alim. Al-Khallaq, ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq. Di ayat yang lainnya Allah juga menyebut dirinya sebagai Al-Badi', Badi'us Samawati wal Ardh. 3 ungkapan ini maknanya sama. Al-Khaliq, Al-Khallaq, kemudian satu lagi tadi apa? Apa ikhwan? Al-Badi', Al-Badi', Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Badi'. Sama dengan Al-Ali, Al-Ali, Al-Muta'ali. Itu nama-nama Allah yang artinya sama, maha tinggi. Al-A'la, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Sama-sama artinya maha tinggi. Ada juga Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Itu juga sama artinya, yang maha kuasa. Ada juga Al-Ghafur. Apa artinya Al-Ghafur? Yang maha pengampun. Ada juga nama Allah yang lainnya Al-Ghaffar. Itu juga sama. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Ada juga At-Tawwab, At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Ada nama Allah Al-Afu, Al-Afu, yang maha pemaaf. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ayat ini salah satu di antara ayat yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah adalah zat yang maha mencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Baik, para jamaah. Maka apa yang selain dari Allah disebut dengan makhluk. Al-Khaliq, Al-Makhluk. Al-Khaliq Allah, Al-Makhluk kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Maka yang hak untuk disembah, yang memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat yang maha sempurna, itu hanya Allah. Ketika orang beribadah kepada selain Allah, maka dipastikan dia berarti beribadah kepada makhluk. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, sebagai makhluk yang tidak layak dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerangi orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan sesembahan mereka. Artinya, siapapun yang menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lainnya, sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Siapapun itu yang disembah selain Allah itu, karena semuanya statusnya sama, makhluk. Kalau orang nyembah malaikat, maka berarti dia nyembah makhluk. Karena Allah Ahad, Allah Esa, tidak berbilang. Kalau ada orang menyembah Nabi Muhammad, berarti dia juga menyembah makhluk. Kalau ada orang menyembah jin, berarti dia juga menyembah makhluk. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, perhatikan ayat 191. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah
dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Ini bukti kelemahan sesembahan selain Allah. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Baik, para jamaah. Ustaz, buktinya ada orang bisa bikin segala sesuatu. Ya, meja dibikin, begitu ya. Gelas ada, ini ada, ini. Ada nggak yang membikin pertama kali ini? Ada. Baik. Apakah orang yang membikin segala sesuatu disebut menciptakan? Tidak. Ya. Dia hanya merangkai apa yang sudah Allah ciptakan. Semua ciptaan Allah dirangkai-rangkai oleh manusia dengan apa? Dengan keistimewaan yang dia miliki. Dia punya akal. Begitu kan? Dia punya akal, para jamaah. Dia punya otak yang sangat luar biasa. Otak kita bisa menampung berapa? Ada yang tahu? Pada punya otak, guys. Otak kita bisa menampung berapa? Kata para ahlinya, bisa menampung 1 miliar. 1 miliar perkara dan urusan. Luar biasa ya? Kalau ayat Al-Quran ada berapa? 6.666 sekian ayat. Muat nggak di otak kita? Muat. Sisanya masih banyak. 1 miliar, ikhwan. 1 miliar. Dia kalau mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ya, merasakan, memikirkan sesuatu, nyambung sel otak kita. Terus nyambung. Mana yang dominan paling dia pikirkan, paling banyak dia pikirkan, paling banyak dia ingat, paling banyak dia sebut-sebut, maka itu yang kemudian terus menebal sambungannya. Ini otak kita luar biasa, para jamaah. Dan gak akan kepenuhan. Mungkin usia kita keburu mati sebelum 1 miliar ini terisi penuh sel-sel di dalamnya. Artinya apa, para jamaah? Ini luar biasa manusia. Dengan kecanggihan perangkat yang Allah berikan kepadanya, dia bisa menciptakan, membuat segala sesuatu dari ciptaan-ciptaan Allah. Tapi dikatakan dia menciptakan? Tidak. Kenapa? Karena dia merangkai sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Dari satu batang kayu pohon bisa jadi beraneka ragam ya, barang. Ada meja, ada kursi, ada bangku, ada lemari, begitu ya. Apakah dia yang menciptakan? Tidak. Dia hanya merangkai dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Disebut menciptakan? Tidak. Karena hak cipta itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para jamaah. Jadi manusia hanya mampu merangkai apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maka siapapun selain Allah yang kemudian diibadahi, disembah-sembah oleh manusia, Allah tegaskan kelemahannya, kekurangannya, cacatnya. Ma la yakhluqu syai'an. Sesembahan yang kalian sembah itu tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, tidak bisa. Ya. Ada nggak orang saking canggihnya bisa menciptakan semut yang hidup? Kalau robot semut mungkin bisa, tapi semut aslinya semut itu makhluk Allah yang kecil. Ya. Atau menciptakan kutu, ya. Ada kutu rambut, ada kutu air. Ya. Baik, para jamaah, tidak bisa. Manusia siapapun dia, makhluk Allah siapapun dia, nggak kuasa untuk itu. Maka Allah tegaskan, ma la yakhluqu syai'an. Ditambah lagi Allah pertegas, wa hum yukhlaqun. Justru mereka lah yang diciptakan Allah. Mereka diciptakan Allah. Mereka tidak bisa mencipta, mereka sendiri ciptaan. Tidak bisa bikin makhluk yang lain, karena status mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu para jamaah. Artinya kalau ini saja satu kelemahan ini saja disebutkan oleh Allah, sudah sangat cukup untuk seorang manusia itu yakin bahwasanya siapapun makhluk, siapapun selain Allah tidak hak, tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada faidah di sini. Ayat 191, Allah menyebut kata ganti sesembahan selain Allah itu dengan kata ganti orang yang berakal. Kata ganti untuk yang berakal. Kata ganti itu dhamir, hum. Hum itu biasanya kata ganti yang digunakan untuk yang berakal, bukan untuk benda mati. Jadi kata ganti bagi sesembahan selain Allah disebutkan dengan kata ganti atau dhamir yang berakal. Jadi kalimat hum, wahum. Sedangkan mereka itu, maksudnya sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh musyrikin Arab. Kita tahu mereka menyembah Latta, Uzza, Manat dan beragam macam berhala-berhala, ratusan berhala yang mereka sembah. Imma terbuat dari batu, imma terbuat dari kayu, atau bahkan mereka bikin sendiri itu berhala dari adonan tepung para jamaah. Artinya kan benda mati, tapi Allah menyebutkan sesembahan-sesembahan ini, berhala-berhala ini dengan kata ganti yang berakal. Seolah-olah mereka itu makhluk hidup, begitu ya. Padahal benda mati. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ada faidah kata para ulama. Kenapa Allah mengungkapkannya dengan kata ganti yang berakal? Seolah-olah Allah ingin menegaskan, Allah ingin mengungkapkan keyakinan mereka terhadap benda-benda mati ini. Di mana mereka meyakini bahwa benda-benda mati ini, berhala-berhala ini seperti layaknya makhluk hidup. Bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa melihat keadaan para penyembahnya. Dan sekali lagi, ini kebodohan yang sangat dalam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kelanjutan dari ayat ini di ayat 192. Allah kembali menjelaskan tentang kelemahan dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Oh, mereka benda mati, bagaimana memberikan pertolongan kepada para penyembahnya? Ya, kita mengenal ya kisah Nabi Ibrahim yang kemudian mengajak dialog para penyembah berhala. Taib para jamaah. Mereka tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa uang benda mati. Bagaimana mau bisa memberikan pembelaan, dukungan, pertolongan kepada para penyembahnya? Tidak bisa. Bahkan Allah pertegas lagi, wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka sendiri tidak dapat memberikan pertolongan untuk diri mereka sendiri. Artinya jaga dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mereka menjaga para penyembahnya? Baik, para jamaah. Yang bodoh itu bukan sesembahannya, gitu. Yang bodoh itu siapa? Manusianya. Ya, sudah tahu itu benda mati, kok disembah-sembah. Baik. Dan semuanya peribadatan mereka itu dibangun bukan di atas dasar keyakinan, tapi prasangka saja, praduga saja. Disangka, diduga, karena tidak pernah mereka menyaksikan keaslian daripada kekuatan dari sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya, surat Fatir ayat 13-14. Allah berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk
walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabb kalian, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian jadikan sasaran doa selain Allah, mereka itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Jadi Allah di awal-awal ayat menjelaskan bagaimana kemahakuasaannya, kemahabesarannya Allah, ya, jelaskan kerajaannya, ya, supaya manusia meyakini kebesaran, kemahaagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya. Baru kemudian Allah jelaskan kelemahan dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walladzina tad'una min duni, dan ya sesembahan-sesembahan yang kalian seru selain Allah, yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak memiliki apapun walaupun hanya kitmir. Kitmir itu para jamaah kulit ari dari biji kurma. Itu asli makna dari kitmir. Sebentar lagi ya, insya Allah kita hari-hari makan kurma. Nah, sekarang juga banyak yang makan kurma ya. Taib para jamaah, Ramadan 2 bulanan lagi ya, semoga Allah sampaikan usia kita ke Ramadan. Nah, kalau kita lihat kurma para jamaah, kita buka nih, kita kupas kurma, ada bijinya. Nah, di bijinya itu kadang ada selaput tipis sekali. Ada selaput tipis sekali. Nah, itu namanya kitmir. Kitmir berarti sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil sekali, sesuatu yang tidak ada nilainya. Ada orang yang jualan kulit ari kurma gitu, ada? Tidak ada. Kalau kurmanya mungkin masih bernilai, tapi kalau kulit arinya dibuang para jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Maka Allah tegaskan, sesembahan-sesembahan selain Allah tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari dari biji kurma. Mereka enggak memiliki itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Allah kemudian lanjutkan bagaimana kelemahan sesembahan selain Allah. Jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, kalian itu tidak bisa, mereka itu tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Baik para jamaah. Kemudian Allah sampaikan, tarolah, tayyib, tarolah sebagaimana yang kalian sangka. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar keluhan kalian, curhatan kalian, kebutuhan kalian, doa-doa kalian kepada mereka, tarolah sesembahan selain Allah ini mereka pada dengar. Mastajabu lakum, kata Allah, Allah memastikan mereka tidak akan bisa memberikan ijabah, tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa memenuhi keinginan dari para penyembahnya. Ditambah lagi para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana di bab sebelumnya sudah kita sampaikan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti sesembahan-sesembahan selain Allah ini mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Lihat, di sini Allah tegaskan dengan kalimat syirik. Karena apa yang dilakukan, yang disebutkan sebelumnya, itu perbuatan syirik. Berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Ini sesembahan-sesembahan yang kalian agung-agungkan, yang kalian sembah-sembah, yang kalian curahkan, sandarkan segenap jiwa raga kalian. Kalian korbankan segala sesuatu yang kalian miliki
untuk sesembahan-sesembahan kalian selain Allah ini, nanti di akhirat mereka menjadi musuh kalian, melaknat kalian, sekaligus juga mereka akan berlepas diri dari peribadatan kalian kepada dirinya. Bahasa orang kita ngenes para jamaah. Yang diharap-harapkan mendapatkan pembelaannya, atau dengan bahasa lain syafaat, ya. Baik para jamaah, pertolongan, pembelaan, dukungan yang diharapkan adalah pembelaan mereka untuk menyelamatkan dirinya, ternyata itu semua nihil. Justru sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian kata Allah, tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan, seperti yang diberikan oleh Zat yang maha teliti dan maha mengetahui. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dosa syirik itu penyebab terjadinya atau timbulnya permusuhan. Ya, jangankan syirik para jamaah, dosa yang paling besar, dosa biasa saja bisa menyebabkan permusuhan. Begitu ya. Dosa-dosa itu bisa menyebabkan permusuhan. Maksiat-maksiat di bawah syirik bisa menghasilkan pertengkaran, pertikaian, perceraian, permusuhan. Ya. Jadi kalau suami istri tengkar, kalau suami istri cekcok bermasalah di rumah tangga, itu pasti karena sebab dosa. Begitu. Dosa salah satu dari keduanya, atau bahkan dosa dua-duanya. Karena kata Nabi SAW, dosa itu akan menjadikan seseorang rusak muamalahnya. Makanya kalau orang ingin baik muamalahnya dengan manusia, perbaiki dulu muamalah dia dengan Allah. Allah akan perbaiki muamalahnya dengan manusia. Kenapa? Karena semua bermula dari dosa dan maksiat. Dua orang bersahabat bisa bertengkar, tidak lagi bersahabat, bahkan bermusuhan dan sangat berjauhan, saling memfitnah, saling membuli. Ya. Taib para jamaah, padahal dulu mereka sahabat karib. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka berdua atau bahkan kedua-duanya. Itu dosa maksiat biasa. Bagaimana lagi dengan dosa syirik? Dosa syirik. Dosa syirik, ya, dosa yang paling besar. Tentu dampak buruknya pun lebih besar ketimbang dosa-dosa besar yang lainnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, berapa menit lagi? 13 menit lagi. Baik. Ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Masih ada beberapa dalil yang beliau sampaikan di bab ini. Masih ada 3 dalil ya. Insyaallah biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan bab ini di kesempatan berikutnya. Sisa waktu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, masih di bab yang sama, masih sisa 3 dalil insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.